Halo, kembali lagi di YouTube saya. Pada video kali ini akan membahas tentang tugas UAS organisasi dan arsitektur komputer saya dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-12. Pertemuan 9 sampai 10. 1. Pengertian people learning. 2. Penjelasan dan deskripsi people learning. 3. Contoh penerapan people learning. 4. Kategori pipeline. 5. Penjelasan pipeline arithmetic unit. 6. Penjelasan pipeline instruction unit. 7. Pengertian pemrosesan vektor. 8. Penjelasan dan deskripsi pemrosesan vektor. 9. Contoh penerapan pemrosesan vektor. 10. Perbandingan pemrosesan vektor dan pemrosesan skalar. 11. Penjelasan Reduced Instruction Set Computer RISC. 12. Elemen penting RISC. 13. Ciri-ciri RISC. 14. People learning pada RISC. 15. Optimalisasi pipeline. 16. Penjelasan pemrosesan paralel. 17. Klasifikasi pada arsitektur komputer paralel. 18. Penjelasan 4 kelas paradigma pemrosesan paralel. Pertemuan 11 sampai 12. 1. Pengertian jenis sistem multiprosesor. 2. Perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. 3. Multikomputer. 4. Kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. 5. Kinerja komputer paralel. Langsung saja kita bahas. Apa sih people learning itu? Pipeline adalah kerja paralel, di mana komputer mengerjakan dua atau lebih bagian dari instruksi secara bersamaan. People learning adalah teknik yang digunakan untuk merealisasi parallel processing, yaitu dengan membagi operasi ke dalam k-stage, beberapa tingkatan atau sub-operasi, sehingga pada satu saat ada k-operasi berjalan yang sekaligus. Penjelasan dan deskripsi people learning. Teknik pipeline merupakan teknik yang dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh microprosesor. Pada microprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedangkan diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi, ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Dengan penerapan pipeline ini pada microprosesor akan didapatkan peningkatan dalam unjuk kerja microprosesor. Hal ini terjadi karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Secara kasarnya diharapkan akan didapatkan peningkatan sebesar X kali dibandingkan dengan microprosesor yang tidak menggunakan pipeline, apabila tahapan yang ada dalam satu kali pemrosesan instruksi adalah X tahap. Karena beberapa instruksi diproses secara bersamaan, ada kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan resource yang sama, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. Sedangkan ketergantungan terhadap data bisa muncul. Misalnya instruksi yang berurutan memerlukan data dari instruksi yang sebelumnya. Kasus jam juga perlu perhatian, karena ketika sebuah instruksi meminta untuk melompat ke suatu lokasi memori tertentu, akan terjadi perubahan program counter. Sedangkan instruksi yang sedang berada dalam salah satu tahap proses yang berikutnya mungkin tidak mengharapkan terjadinya perubahan program counter. Gambar di samping adalah generik pipa dengan 4 tahapan. 1. Fetch. 2. Membaca sandi. 3. Menjalankan. 4. Write back. Abu-abu atas kotak daftar tunggu instruksi yang akan dilaksanakan. Bagian bawah kotak abu-abu adalah daftar instruksi yang telah selesai, dan tengah kotak putih adalah pipa. Pelaksanaan adalah sebagai berikut. 04. Menunggu instruksi yang akan dilaksanakan. 1. Hijau instruksi yang diambil dari memori. 2. Hijau adalah instruksi decoded. Ungu adalah instruksi yang diambil dari memori. 3. Hijau instruksi dijalankan, sebenarnya dilakukan operasi. Ungu adalah instruksi yang decoded, biru instruksi yang diambil. 4. Hijau instruksi dari hasil ditulis kembali ke daftar file atau memori. Ungu instruksi yang dijalankan, biru adalah instruksi decoded, merah
Instruksi yang diambil. 5 hijau instruksi selesai, ungu instruksi yang ditulis kembali, biru instruksi dijalankan, merah adalah instruksi decoded. 6 the purple instruksi selesai, biru instruksi yang ditulis kembali, merah instruksi dijalankan. 7 biru instruksi selesai, merah instruksi yang ditulis kembali. 8 merah instruksi selesai. 9 semua instruksi dijalankan. Kekurangan pada pipeline adalah dalam prakteknya. Bagaimanapun, prosesor RISC beroperasi lebih dari satu siklus per instruksi. Prosesor mungkin mengumpulkan hasil dari data dependensi dan instruksi cabang. Contoh penerapan pipelining, perhatikan gambar di bawah ini. Teknik pipeline yang diterapkan pada microprosesor dapat dikatakan sebuah arsitektur khusus. Ada perbedaan khusus antara model microprosesor yang tidak menggunakan arsitektur pipeline dengan microprosesor yang menerapkan teknik ini. Pada microprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam microprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedangkan diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi, ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Misalnya sebuah microprosesor menyelesaikan sebuah instruksi dalam 4 langkah. Ketika instruksi pertama masuk ke langkah 2, maka instruksi berikutnya diambil untuk diproses pada langkah 1 instruksi tersebut. Begitu seterusnya. Ketika instruksi pertama masuk ke langkah 3, instruksi kedua masuk ke langkah 2 dan instruksi ketiga masuk ke langkah 1. Contoh pengerjaan instruksi tanpa pipeline. Perhatikan gambar di bawah ini. Contoh pengerjaan instruksi dengan pipeline. Perhatikan gambar di bawah ini. Kategori pipeline. 1. Pipeline unit aritmetik, berguna untuk operasi vektor. 2. Pipeline unit instruction, berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Penjelasan pipeline unit aritmetik unit, berguna untuk operasi vektor. Pengembangan pipeline aritmetik dapat dilihat dari perkalian biner unsigned. Operasi shift dan penambahan menjadi tahapan pemrosesan dalam pengali pipelin. Pengalian bilangan biner dengan 2n adalah sama dengan menggesernya ke kiri sebesar n bit dan menyisipkan 0 pada sebelah kanannya. Penjelasan pipeline instruction unit. Pipeline unit instruction berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Tujuan pipeline instruksi adalah untuk memaksimalkan kecepatan mengalirnya instruksi. Teknologi pipeline. Apa sih pemroses vektor itu? Selanjutnya pemroses vektor. Pengertian pemrosesan vektor. Sebuah prosesor vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan utama CPU, yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor, dibandingkan dengan prosesor skalar, yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Prosesor vektor dapat sangat meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa. Mesin vektor muncul pada awal 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui 1970-an hingga 1990-an, terutama berbagai Cray platform. Penurunan cepat di rasio harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir 1990-an. Contoh penerapannya CPU di mana desain set instruksi meliputi operasi yang dapat melakukan operasi matematika di beberapa elemen data secara bersamaan. Contoh penerapan pemrosesan vektor. Dalam contoh ini kita mulai dengan sebuah algoritma IAXPY. Pertama-tama tunjukkan dalam instruksi skalar, lalu SIMD, lalu predicated SIMD, dan akhirnya instruksi vektor. Ini secara bertahap membantu menggambarkan perbedaan antara prosesor vektor tradisional dan prosesor SIMD modern. Kita mulai dengan varian integer 32 bit dari fungsi DAXPY. Contoh, void exp sys garis bawah tn in a cons in x in y. For sys garis bawah ti sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Y sama dengan a asterisk x i plus y, saya. Kurung kurawal tutup. Dalam setiap iterasi, setiap elemen y memiliki elemen x dikalikan dengan a dan ditambahkan ke dalamnya.
Program ini dinyatakan dalam bentuk linier skalar agar mudah dibaca. Perbandingan pemrosesan vektor dan pemrosesan skalar. Skalar atau vektor. Suatu pipeline skalar memproses serangkaian operasi skalar pada operan skalar. Salah satu contoh berupa operasi add dalam loop for. Pipeline vektor dirancang untuk memproses instruksi vektor dengan menggunakan operan vektor. Komputer yang mempunyai instruksi-instruksi vektor disebut sebagai prosesor vektor. Contoh, vektor. Perhatikan gambar di bawah ini. Skalar. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa sih RISC itu? Perhatikan gambar di bawah ini. RISC, Reduced Instruction Set Computer, atau komputasi set instruksi yang disederhanakan merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi, seperti komputer vektor. Desain ini juga diimplementasikan pada prosesor komputer lain, seperti pada beberapa mikroprosesor Intel 960, Itanium IA64 dari Intel Corporation. Selain itu RISC juga umum dipakai pada Advanced RUSC Machine ARM, dan Strong ARM. Elemen penting RISC. Set instruksi yang terbatas dan sederhana. Register general purpose yang berjumlah banyak. Atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Ciri-ciri RISC. Instruksi berukuran tunggal. Ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah pengalamatan data sedikit. Biasanya kurang dari 5 buah. Tidak terdapat pengalamatan tak langsung yang mengharuskan melakukan sebuah akses memori agar memperoleh alamat operan lainnya dalam memori. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load store dengan operasi aritmatika, seperti penambahan ke memori dan penambahan dari memori. Tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi. Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load store. Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi. Jumlah bit bagi integer register spesifik sama dengan 5 atau lebih. Artinya sedikitnya 32 buah register integer dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Jumlah bit floating point register spesifik sama dengan 4 atau lebih. Artinya sedikitnya 16 register floating point dapat direferensikan sekaligus secara eksplisit. Perbandingan pemrosesan vektor dan pemrosesan skalar. A. Pipelining pada RISC. Pengertian pipelining. Pipelining yaitu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh microprosesor. B. Optimalisasi pipeline. Percabangan yang dikenal delay brand. 1. Tidak akan ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi selesai. 2. Instruksi percabangan akhirnya mengalami delay. Apa itu pemrosesan paralel? Penjelasan pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Pemrosesan paralel dapat mempersingkat waktu eksekusi suatu program dengan cara membagi suatu program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikerjakan pada masing-masing prosesor secara bersamaan, yang bertujuan untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Ada 3 klasifikasi pada arsitektur komputer paralel yaitu klasifikasi Flynn, klasifikasi Shor, klasifikasi Feng, klasifikasi Flynn. Michael J. Flynn memperkenalkan suatu skema untuk mengklasifikasikan arsitektur suatu komputer dengan melihat bagaimana mesinnya menghubungkan instruksi-instruksinya ke data yang sedang diproses. Berikut klasifikasinya. 1. SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream, merupakan suatu komputer serial konvensional di mana instruksi-instruksi dijalankan satu per satu dan sebuah instruksi tunggal berhubungan dengan paling banyak satu operasi data. 2. SIMD,
Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Dalam sebuah komputer SIMD, suatu instruksi tunggal mengawali sejumlah besar operasi. 3. MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Kelas MISD melaksanakan beberapa operasi instruksi secara bersamaan pada sebuah item data tunggal. 4. MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Sebuah komputer MIMD dicirikan oleh eksekusi lebih dari satu instruksi pada saat yang bersamaan, di mana setiap instruksi beroperasi pada beberapa aliran data. Klasifikasi Shor, JE. Shor membuat klasifikasi arsitektur komputer yang didasarkan pada organisasi bagian-bagian penyusun suatu komputer dan membedakannya menjadi 6 jenis mesin. Mesin I. Pada komputer ini, satu instruksi dikerjakan pada suatu waktu dan masing-masing beroperasi pada 1 watt dalam suatu waktu. Mesin 2. Komputer ini juga menjalankan satu instruksi pada suatu waktu, namun ia beroperasi pada sebuah irisan dari suatu bit dalam suatu waktu, bukannya semua bit dalam suatu watt data. Mesin 3. Sebuah komputer dalam kelas ini memiliki 2 unit pengolahan yang dapat beroperasi pada data. 1 watt dalam suatu waktu atau suatu irisan bit dalam suatu waktu. Mesin 4. Komputer jenis ini dicirikan oleh sejumlah elemen unit pengolahan dan unit memori, semua di bawah kendali sebuah unit kendali logika CLU tunggal. Mesin V. Mesin V dihasilkan dengan mengubah mesin 4 sedemikian sehingga elemen-elemen pengolahan dapat berkomunikasi dengan tetangga terdekat mereka. Mesin V. Komputer ini disebut sebagai array logika dalam memori, merupakan sebuah mesin dengan logika prosesor yang tersebar dalam memori. Klasifikasi Feng, Seung Feng, 1972, menyarankan pengklasifikasian arsitektur komputer atas tingkatan paralelisme mereka. Tingkatan paralelisme, degree of parallelism, diwakili oleh pasangan N, M, di mana N merupakan panjang watt dan M adalah panjang irisan bit. Pasangan ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. 1. Jika N sama dengan 1 dan M sama dengan I maka tidak terjadi paralelisme. Watt dan bit diproses satu persatuan waktu. Hal ini disebut sebagai watt serial, bit serial, WSBS. 2. Jika N lebih besar dari 1 dan M sama dengan 1 maka paralelisme itu disebut sebagai watt paralel, bit serial, WPBS. Dalam hal ini, semua N irisan bit diproses satu persatuan waktu. 3. Paralelisme watt serial, bit paralel, WSBP, terjadi jika N sama dengan 1 dan M lebih besar dari 1. Dengan demikian sejumlah N watt diproses satu persatuan waktu tetapi sejumlah M bit dan masing-masing watt diproses secara paralel. 4. Kategori terakhir disebut sebagai watt paralel, bit paralel, WPBP, dan merupakan suatu paralelisme di mana N lebih besar dari 1 dan M lebih besar dari 1. Dalam hal ini, sejumlah 6 bit diproses secara bersamaan. Penjelasan 4 kelas paradigma pemrosesan paralel. Pengklasifikasian oleh Flynn, dikenal sebagai taksonomi Flynn, membedakan komputer paralel ke dalam 4 kelas berdasarkan konsep aliran data, data stream, dan aliran instruksi, instruction stream, sebagai SISD, SIMD, MISD, MIMD. 1. SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream. Komputer tunggal yang mempunyai 1 unit kontrol, 1 unit prosesor dan 1 unit memori. Instruksi dilaksanakan secara berurut tetapi boleh juga overlap dalam tahapan-tahapan eksekusi overlap. 1 alur instruksi didekode untuk alur data tunggal. 2. SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Komputer yang mempunyai beberapa unit prosesor di bawah satu supervisi 1 unit command control. Setiap prosesor menerima instruksi yang sama dari unit kontrol, tetapi beroperasi pada data yang berbeda. 3. MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Sampai saat ini struktur ini masih merupakan struktur teoritis dan belum ada komputer dengan model ini. 4. MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Apa sih jenis sistem multiprosesor itu? Sistem multiprosesor adalah
Suatu sistem dengan lebih dari satu CPU yang memiliki sebuah memori bersama. Seperti sekelompok orang dalam suatu ruangan yang memilih papan tulis bersama. Karena setiap CPU dapat membaca atau menulis bagian apa saja dari memori. Mereka harus berkoordinasi dalam software agar tidak saling berebut jalurnya masing-masing. Perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. Multiprocessing dibagi ke dalam beberapa kelas, yaitu berdasarkan simetrinya, berdasarkan jumlah instruksi dan datanya, berdasarkan kedekatan antar prosesor, berdasarkan simetrinya, asymmetric multiprocessing ASMP, symmetric multiprocessing SMP, non-uniform memory access NUMA, multiprocessing, clustering, berdasarkan jumlah instruksi dan datanya, SISD, single instruction on single data stream, SIMD, single instruction on multiple data stream, MISD, multiple instruction on single data stream, MIMD, multiple instruction on multiple data stream. Berdasarkan kedekatan antar prosesor, closely coupled, tightly coupled, perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. 1. Asymmetric multiprocessing AMP. Pendekatan pertama untuk multiprosesor scheduling adalah asymmetric multiprocessing scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor. Di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Slave prosesor melayani user REX dalam pengeksekusian program. Pemrosesan yang banyak tidak menyebabkan penurunan performance. 2. Symmetric multiprocessing SMP. Symmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan. Memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output, dan dikendalikan oleh instance sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama. Tidak memesan untuk tujuan khusus. Sebagian besar sistem multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP. Dalam kasus prosesor multi-inti, arsitektur SMP berlaku untuk inti, memperlakukan mereka sebagai prosesor terpisah. 3. Non-uniform memory access NUMA, multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multi-pemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. 4. Clustering. Dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer umumnya server jaringan independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat, atau bisa juga melalui jaringan lokal LAN. Apa sih multikomputer itu? Penjelasan multikomputer. Multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesor yang terhubung bersama untuk menyelesaikan masalah. Setiap prosesor memiliki memori sendiri dan hanya dapat diakses oleh prosesor tertentu. Prosesor dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan interkoneksi. Kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. 1. Rancangan yang dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. 2. Distributed Shared Memory, DSM. Memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. 3. Sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama, yang diimplementasikan oleh kompiler dan sistem runtime. Apa sih kinerja paralel itu? Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah.
Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.